sifatnya represif, sudah mengarah ke mengobati. Kalau kita di medis kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi untuk awalnya adik-adik harus memasang di mindset adik-adik, di pikiran adik-adik, yang pastinya narkoba itu mengganggu dan menyuramkan masa depan kita. Baik, kita lanjut. Narkoba, kita kata kedudukannya narkoba. Narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika, apa itu narkotika? Apa itu psikotropika? Apa itu zat adiktif? Itulah zat-zat yang ada di dalam narkoba ini yang diatur oleh undang-undang yang dilarang oleh pemerintah kita. Yang pertama, narkotika adalah suatu zat obat yang berasal dari tanaman, baik semi sintetis maupun sintetis. Maksudnya sintetis atau semi sintetis itu sudah ada pengolahan dan kandungan zat kimianya yang menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu yang dimaksud dengan narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan dari sistem saraf kita. Yang dimaksudnya psikoaktif, psikologi kita dibuat aktif. Itulah yang zat-zat yang terkandung di dalam psikotropika, dipaksa aktif sistem kerja saraf kita. Lanjut, bahan adiktif adalah bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi. Jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, yakni keinginan untuk mengulangi, untuk mencoba kembali. Ketergantungan, sangat ingin mencoba kembali, itu istilahnya kalau umum sakau. Istilah sakau itu kan untuk orang pengguna narkoba. Sakau, keinginan kayak gini, yang harus mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Seperti kemarin ada juga kita testimoni sama pengguna narkoba, bagaimana rasanya sakau itu. Rasanya sakau itu adalah berjuta-juta penyakit bersatu masuk ke dalam tubuhnya. Itu katanya, semuanya badan ini terasa remuk. Kalau sudah dapat narkoba kembali, baru badannya normal seperti biasa, seperti orang sehat biasa. Itulah perasaan sakau yang dirasakan oleh orang pecandu narkoba. Macam-macam jenis narkoba. Narkotika berdasarkan asalnya terbagi 3 golongan, yaitu yang alaminya. Contoh daun ganja. Ini contoh gambar daun ganja yang masih tumbuh, yang masih hijau. Yang di bawahnya adalah biji daun ganja. Yang biji daun ganja ini memiliki kandungan bius, kandungan adiksinya sangat tinggi, 2 kali lipat daripada daunnya.
Yang di atas adalah kemasan ganja berat 1 kilogram yang sudah dikemas dan siap edar. 1 kilogram ganja bisa membuat orang mabuk atau membuat orang teler sebanyak 1000 orang. Nanti Pak. Nah, ini pohon ganja. Pohon ganja ini sejenis tumbuhan semak-semak, sejenis tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di semak-semak di hutan yang tingginya kalau sudah bisa dipanen kurang lebih 1 meter sampai 4 meter. Nah, itulah narkoba ganja. Nah, kita membahas tentang ganja saja dulu. Ini Pak. Di contoh bijinya. Bijinya besarnya kurang lebih diameternya 2 hingga 3 mm. Itulah seperti bijinya, biji mentah masih muda dan yang sudah kering dan siap pakai. Ada Pak. Ganja yang sudah dipakai ini adalah ganja yang ditangkap di Polres Padang Panjang. Di Polres kita ini tertangkap tahun 2014 sebanyak 24 kg dan 30 kg satu lagi di saat kami melaksanakan razia di jalan. Razia di jalan mulai jam 1 malam dan 1 pagi, jam 1 pagi bukan siang malam mulainya sampai jam subuh, berhentinya sholat azan subuh. Di waktu kembali dari razia di batas kota, kita melihat sebuah mobil yang terparkir tidak ada pemiliknya di pinggir jalan. Setelah diperiksa, dilihat orangnya dalam radius 200 meter tidak ada. Diketok rumah orang yang terdekat, katanya bukan dia. Rupanya dia berhenti di sana karena melihat kita razia di bawah, berhenti dia di sana. Takut karena isinya adalah ganja yang sudah dibungkus seperti bungkusan. Ini kan bungkusan kecil. Kalau bungkusan besarnya seperti kotak dus. Jadi karena instingnya seorang polisi lah, besar-besar itu diperbukanya lah mobil itu. Dibuka mobil, diperiksa, ditemukan 2 bungkusan besar. Dibuka, inilah isinya, positif ganja. Dan kami memperkirakan tersangkanya belum begitu jauh. Setelah disisir bagian bawah, bagian atas, akhirnya dilihat pemuda 2 orang di depan sate syukur. Dia ditanya mau sholat subuh, tapi dia mau sholat subuh pakai celana pendek. Jadi nggak mungkin lah mencurigai kan. Akhirnya dibawa dan dibawa ke mobilnya. Akhirnya mengaku ini punya dia. Dan menurut pengakuan dia, yang mengendalikan, yang otaknya mengendalikan ganja yang begitu banyak berada di dalam tahanan, berada di dalam sel rutan di Medan. Dialah yang mengendalikan ganja. Yang disuruhnya mengantar adalah anak-anak baru giring. Itu yang disuruhnya mengantar. Karena anak-anak baru giring itu adalah anak-anak yang baru sedang mencari jati diri, mencari prinsip hidup, dan mudah tergoda. Nah, itulah adanya. Akhir cerita dia ditangkap dan divonis. Ini Bang. Nah, ini tadi kita membahas tentang beragam ganja. Contoh pohon koka. Ini termasuk narkoba, namun tidak banyak beredar di tempat kita karena tumbuhnya di luar negeri. Kalau di negeri kita yang mayoritas ganja, dan itu pun sudah mengekspor ke luar negeri dan merusak negeri orang. Sebelumnya dia sudah merusak negeri kita.
Lanjut bang. Ini bunga opium. Bunga opium ini seperti bunga ros, dan bunga ini terus apabila sudah diolah akan biusnya sangat tinggi dan sangat menakutkan, hingga yang menakutkan itu adalah rasa ketergantungan itu, rasa ingin merasakan kembali, itu yang bahayanya sudah pasti. Dan rasa ingin itu, rasa ingin memakai kembali dan tidak bisa memakai menyebabkan sakau. Sakau itulah kalau udah sakau itu dah habis, dah error, karena sistem kerja saraf pusatnya sudah diserang, selalu dihantam. Nah, jadi kalau sistem saraf pusat kita sudah berat bekerja, pembuluh darah kita pecah. Dan apabila pembuluh darah kita pecah, sudah pasti kadang tidak bisa berbicara, kadang langsung meninggal di tempat, langsung bawa ke rumah sakit. Itulah diibaratkannya, diibaratkan, dianalogikan sistem saraf pusat kita dipaksa bekerja untuk kita bersemangat, untuk kita lebih santai, dipaksa, namanya saja dipaksa. Ibaratkan sebuah kendaraan sepeda motor, apabila dipaksa kencang-kencang terus, ukuran umurnya bisa 20 tahun, hanya bisa 5 tahun. Nah, ibaratnya itulah kepada diri kita. Ukurannya hidup kita menjadi 80 tahun, 70 tahun, menjadi lebih sedikit dari itu. Nah, itu bahayanya untuk dampak dari segi kesehatan. Nah, masuk ke barang jenis sintetis. Ini zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstrak dan isolasi, contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Ini seperti serbuk yang cara digunakannya adalah dengan dihisap, diletakkan di atas sebal, di atas kertas, dihisap dengan hidung. Yang berasal dari bunga opium berbentuk seperti bedak tepung. Lebih identiknya kalau bedak kan putih, ini bedanya agak ke kusam-kusaman. Bedak yang sudah 10 tahun sudah tidak dipakai. Itu contohnya. Ya, butiran morfin. Ada bang? Sintetis yang sudah diolah dan sudah ada kandungan zat kimia di dalamnya, jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian, yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit, analgesik seperti pendekat kantuk. Sebenarnya ada filosofinya, narkotika ini yang sifatnya bisa menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa nyeri, itu digunakan untuk medis. Sesungguhnya digunakan untuk kesehatan. Namun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk bersenang-senang, berbuat maksiat. Sepertinya adik-adik yang laki-laki, ini bukan yang perempuannya, sudah merasakan bius semuanya kan? Sudah? Hah? Nah, sini deh, sini lah. Ayo, namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Ada teman-temannya. Apa namanya? Siare. Dari mana asalnya? Bukit Tinggi. Sudah pernah merasakan bius? Sudah. Pintar. Iya. Kapan? Waktu sakit di mana? Sudah berapa lama? Sudah berapa tahun?
Itu berarti dia Syarif agak berbohong. Masa dia bilang 1 kali? Kalau memang benar pernah sakit gigi 1 kali, berarti 2 kali. Nah. Jadi untuk adik laki-laki kita yang beragama Muslim, kita kan disunat. Disunat itu kan supaya sakit kan itu diberi morfin. Itu yang morfin, bius morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Itu kegunaan sebenarnya. Itulah. Psikotropika, psikotropika asal katanya psiko adalah psikologis kita yang diserang yaitu sistem saraf pusat. Dalam bidang farmakologi, psikotropika dibedakan dalam 3 golongan, yaitu farmakologi itu adalah orang-orang yang bekerja membuat obat untuk rumah sakit, yaitu golongan psikostimulasi, yaitu jenis zat yang menimbulkan rangsangan, yang termasuk golongan ini adalah amfetamin. Lebih populernya di kalangan masyarakat kita adalah sabu-sabu. Di negeri kita ini yang banyak beredar adalah sabu-sabu dan ganja. Jadi itulah mengerikannya, bang. Ini contoh pil ekstasi seperti permen, bisa juga dikatakan seperti obat. Inilah. Satu pesan untuk adik-adik. Syukur alhamdulillah adik-adik tinggal di asrama dan di bawah pengawasan guru-guru yayasan, tidak banyak berkomunikasi dengan luar. Karena kalau di luar ada pesan saya pernah terjadi, kalau ada orang yang minta tolong, ada yang minta bantuan, dek, tolong antar bungkusan ini kepada abang itu di depan sana, ada di simpang itu, ada dia berdiri warna baju itu. Dikasihnya uang kita 100 atau 200 ribu. Bukan kalau untuk adik-adik kan besar, mudahnya mengantar barang ke sana, cuma pas ojek cuma 5 ribu, kita dikasih uang 100-200 ribu. Mau kita kan? Padahal itu isinya narkoba. Nah, jadi adik-adik kalau bicara, kalau orang minta bantuan, kalau tidak pantas lah rasanya kan, tidak wajar lah masa ngantar itu 100 ribu di sebentar, jangan mau, lebih baik menghindar saja. Kalau ada orang menawar-nawarkan, jangan mau. Lanjut bang. Nah, inilah berbagai macam jenis ekstasi pil yang biasa digunakan untuk orang di diskotik. Jumlahnya ada 118 jenis nih. Ini bang, ini contoh sabu-sabu. Sabu-sabu ini bagi adik-adik bisa membayangkan, bayangkan dalam dapur orang tua. Seperti itulah sabu-sabu itu. Menggunakannya berbagai macam, ada yang disuntik, ada yang di macam-macam ada ya. Lanjut bang. Golongan psikodeprat, yaitu golongan obat tidur, penenang dan obat anti cemas. Obat penenang, pil koplo, Lexotan, itu yang populer, yang kita sering lihat di TV. Lanjut bang. Ayo. Bisapen ini obat-obat adiktif ini. Ini bang. Ini adiktif. Jenis adiktif. Saya
ucapkan kembali kepada adik-adik, bersyukur alhamdulillah kita tinggal di lingkungan dan pengawasan orang-orang yang mencintai kita seperti adik-adik di pondok pesantren ini. Kalau di luar sana sekolah amat rawan karena kita bergaul dengan bercampur-campur, teman-teman kita rawan karena ganja mahal, sabu-sabu mahal, lebih cenderung menggunakan lem, tiner, pencair cat, dan bensin. Itu mempunyai kandungan bahan adiktif yang juga menyerang sistem saraf pusat kita. Jadi harapan kami dari kepolisian sebenarnya kan kelak nanti adik-adik keluar dapat teman, pilihlah teman-teman yang baik. Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian, fermentasi, mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau destilasi, baik melalui perlakuan sebelumnya, menambah bahan lain, mencampur konsentrat dengan etanol, ataupun dengan proses pengenceran minuman yang mengandung etanol, ataupun dengan proses pengenceran minuman yang mengandung etanol. Jadi kandungan yang ada alkohol yang ada di dalam minuman keras itu adalah etanol. Kadarnya ada yang ringan 5%, 45%, itu langsung mampu orang yang meminumnya tuh. Ini eksotan, obat penenang, baca dulu. Ini obat-obat seperti penyalahgunaan narkoba. Dampaknya ya guys, kita sebelumnya sudah berbicara tentang dampaknya narkoba. Nah, ini yang sering disalahgunakan adalah ganja. Kalau di negeri kita ini yang banyak adalah ganja dan sabu-sabu. Efeknya adalah jenis bentuk pertanamannya daun biji sudah saya sampaikan tadi. Penggunaannya digunakan dengan dihisap, dicampur dengan rokok, mengandung zat THC, yaitu suatu zat penyebab halusinasi. Kalau ganja itu ada bisa membuat kita berhalusinasi, tidak sadarkan diri. Namanya saja halusinasi. Mudah berfata morgana. Lihat kotoran kita melihat roti. Nah, itulah jalan datar kayak gini kita berhalusinasi kayak melangkah naik jenjang. Jadi jalannya kayak gini. Kalau bicara lidahnya agak terkadal-kadal ngomongnya. Kokain bentuk berupa bubuk dan warnanya putih atau tidak berwarna, kristal tablet berserbuk seperti tepung. Penggunaannya dihirup melalui hidung yang menggunakan alat penyedot. Sedotan dapat juga dibakar bersama-sama dengan tembakau, rokok, suntikan, diminum bersama minuman. Itu kalau menggunakan suntik rawan penularan penyakit seperti HIV dan hepatitis. Dampaknya tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, berhalusinasi, tidak bernafsu makan, membuat dan berpikir tanpa tujuan, dan membuat gelisah dan cemas berlebihan. Jika OD langsung bisa menimbulkan kematian. Morfin berbentuk seperti serbuk juga, warna putih abu-abu. Penggunaan dengan cara menghirup, asalnya setelah bubuk heroin dibakar di atas timah pembungkus rokok atau dengan menyuntikkan langsung ke pembuluh darah. Dampak timbul rasa mengantuk, lesu, dungu, jalan mengembang, rasa sakit seluruh badan apabila sudah sakau, badan gemetar, jantung
susah tidur, dan nafsu makan berkurang. Mata berair dan hidungnya selalu ingusan. Dede, masih lanjut ya Dede? Nah, tepuk pramuka. Dek, untuk lebih cerianya lagi kayaknya udah mau pagi-pagi, udah lesu-lesu, kurang semangat. Kita nyanyi satu semuanya, berdiri. Berdiri semua. Berdiri. Ada yang tidur kan? Ada yang tidur. Berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri. Ya, berdiri. Nah, kita nyanyi kebangsaan sekarang ya. Nyanyi Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Tepuk pramuka. Kali tepuk pramuka. Satu miliar tepuk pramuka. Silakan dulu. Ini Bang. Maju Bang. Estasi yang digunakan orang untuk lebih energi itu dikenal dengan nama inek, lainnya itu drug. Bentuk berupa tablet dan kapsul, warnanya bermacam-macam. Penggunaan di jalan, dampaknya gembira berlebihan, cemas, hiperaktif, rasa percaya diri meningkat, susah tidur, sakit kepala dan pusing mual muntah. Nah, ini Dede, stasi ini memaksa sistem kerja saraf pusat kita untuk selalu bersemangat, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Itu kan kebanyakan tersandung oleh artis-artis untuk produktivitas dia dalam berkarya. Nah, efeknya itu Dede, namanya saja kan sudah saya sampaikan tadi, dipaksa otak kita untuk berpikir kencang, dipaksa untuk selalu percaya diri, dipaksa untuk selalu bersemangat. Nah, efeknya adalah pecah pembuluh darah. Lanjut, sabu-sabu dikenal dengan nama lain kristal, upas, SS, mencit, bentuk kristal, tidak berwarna atau bening. Efeknya badan lebih kuat dan energik, hiperaktif, rasa percaya diri meningkat, ingin diperhatikan orang lain, nafsu makan berkurang, susah tidur, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat. Penggunaannya dibakar dengan aluminium foil dan asapnya dihirup melalui dibakar dengan menggunakan botol kaca khusus atau istilahnya bok. Bahan aditif terdapat dalam tiner, dalam lem ikan. Jadi dengan cara dihirup hilang ingatan,
efeknya tidak dapat berpikir, mudah berdarah dan memar, kerusakan sistem saraf utama atau saraf pusat, kerusakan hati dan ginjal, sakit mah, sakit pada waktu buang air kecil, kejang-kejang otot dan batuk. Alkohol, minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian. Efeknya menyebabkan depresi, stres pada sistem saraf pusat. Jika dicampur minuman lain, si pemakai akan pingsan dan kejang-kejang atau OD, menyebabkan cedera otak, pembengkakan dan terbendungnya darah dari otak, menimbulkan halusinasi, toleransi dan ketagihan. Inilah wajah-wajah orang yang wajah bawah adalah wajah sebelum menggunakan narkoba, dan wajah di atas yang lebih suram adalah gambar yang sudah menggunakan narkoba atau orang yang sudah ketergantungan. Adik-adik pilih warna gambar yang mana, yang atas yang bawah? Gambar yang di bawah adalah gambar wajah-wajah adik sekarang ini, wajah yang cerah-cerah, yang ceria, tambah imut-imutnya. Lanjut kan? Contoh alat untuk menggunakan sabuk, inilah jenis-jenis alat, jenis bom itu yang dirakit sendiri. Nanti bang, narkoba, alkohol adalah haram. Ini dari sisi hukum agama kita ya, kita masuk ke dalam step hukumnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Jauh zaman lalu sudah digunakan orang narkoba ini, dan di dalam Quran juga dibunyikan, laknat dalam kamar. Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras yang memerasnya, orang yang membantu memerasnya, yang meminumnya, orang yang menerima penyimpanannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menyembuhkannya, dan orang-orang yang mau disembuhi. Riwayat Ahmad bin Hanbal Ibnu Ibas. Jadi semuanya kena imbas dosanya, mulai yang menggunakan, menyimpan, mengetahui dan lain-lain. Sabda Nabi Muhammad SAW, setiap zat bahan yang memabukkan adalah khamar, seperti alkohol, narkoba dan sejenisnya, dan tiap zat atau bahan yang memabukkan adalah haram. Riwayat Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW melarang setiap zat atau bahan yang menimbulkan dan melemahkan. Riwayat Ummi Salamah. Masuk ke ranah hukum pidana lagi. Dasar-dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang intinya adalah bagi barang siapa yang memiliki yang melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dengan cara melawan hukum, itu ada ancaman hukumannya, adek. Mulai pasal 111 sampai pasal 118 itu lengkap ancaman hukumannya dengan macam-macam
tindak pidananya. Melebihi 1 kilogram memiliki narkotika, ancaman hukumnya adalah hukuman mati. Kalau dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini disebutkan hukumannya yang paling singkat dan paling berat, berbeda dengan KUHP. KUHP hanya dibunyikan ancaman hukumannya paling lambat sekian tahun. Jadi vonisnya bisa jadi 6 bulan disebutkan. Kalau di Undang-Undang 35 tahun 2009 ini disampaikan ancaman hukumannya paling sedikit sekian tahun, 4 tahun ya. Paling banyak seumur hidup, dan bahkan kalau produsen dari luar negeri ancamannya hukuman mati. Seperti yang adik-adik sudah tonton di televisi, banyak orang luar negeri yang telah dihukum mati di negeri kita ini karena menjual narkoba. Itulah inti-inti dari kalimat-kalimat dari pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lanjut apa pola penanggulangan. Lanjut Bang. Nah, ini kan prinsipnya mencegah lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. 3 macam upaya pencegahan, yaitu pencegahan primer ditujukan kepada masyarakat, anak, generasi muda yang belum menyalahgunakan narkoba. Seperti saat ini kan adik-adik yang saya cintai. Sekunder, pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat, anak-anak remaja yang mulai coba-coba narkoba dengan konseling, bimbingan life dan skill. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan untuk bantu korban narkoba kembali ke masyarakat, tidak kembali menggunakan narkotika. Di sini tanpa rehabilitasnya adalah mengakui RDA. Ini kalau orang Sumatera Barat mungkin kenal dengan sebutan tempat orang hilang dirawat. Nah itulah, kalau pecandu narkoba itu sudah identik dengan gila, jadi dirawatnya di Gaduh, Padang. Nanti Bang. Lanjut Bang. Ini pencegahan di keluarga. Nanti Bang, di keluarga di sekolah. Berupaya memahami keadaan kondisi sekolah secara nyata untuk cari akar masalahnya. Berupaya berikan pengertian pemahaman tentang narkoba dan bahayanya. Seperti ini upayanya. Bangun kader dan jaringan anti narkoba. Adakan ketentuan untuk peraturan sekolah yang jelas dan tegas. Bangun jaringan pengawasan dan kerjasama dengan pihak lain. Muatan-muatan pada kurikulum atau pelajaran terkait ini adalah untuk menjadi ibu-ibu kita. Lanjut Bang. Peranan guru dalam upaya P4GN di sekolah. Sebagai konselor, guru bahkan dapat menjadi teman bagi mereka yang perlu bantuan. Sebagai komunikator, mediator dalam penanganan masalah narkoba yang timbul, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan sekolah dan undang-undang tentang narkoba. Upaya cegah. Upaya pencegahannya di kepolisian ada 2, Dedek. Preventif seperti saat ini, preventif, netralisir, hilang faktor timbulnya penyalahgunaan. Yang kedua, preventif, hilangnya kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dihilangkan kesempatan seperti ditangkap pengedarnya. Gakum, ditangkap, sidik pelaku, ditangkap, diproses, diponis, dipenjara.
koordinasi lintas sektoral bersinergi dengan seluruh masyarakat dan instansi lembaga terkait. Itulah upaya Polri untuk antisipasi narkoba. Lanjut, Bang. Upaya cegah orang tua untuk orang tua adik. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Upaya cegah antisipasi lembaga terkait. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Ini adalah faktor maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap. Faktor demografi, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, potensi rawan sebagai pangsa pasar gelap narkoba. Faktor geografi, wilayah luas, banyak entry point yang kurang terawasi secara baik. Faktor kelembagaan, BNP dan BNK kurang dukungan anggaran dan masih rangkap jabatan. Faktor penegak hukum terdiri dari substansi hukum, criminal justice system, dan aparat penegak hukum. Faktor sosial terdiri dari tingkat masyarakat berbeda-beda, pabrikan, pengedar, dan pemakai. Aspek budaya, budaya madat, yang budaya, aspek sosial ekonomi, kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain-lain. Aspek pelayanan sosial buruk, mahal, dan sulit. Itulah. Ini adalah pabrik narkotika di Cikande, Serang, Banten yang diungkap. Sudah tertata dengan rapi. Ada pabriknya, ada mesnya, ada bakatnya, ada sekuritinya. Ini kedok pabrik ini. Di dalamnya rupanya dia memproduksi narkoba. Lanjut, Bang, ke alat-alatnya. Ini alat-alat untuk memproduksi narkoba. Lanjut, Bang. Ini lah tempat pengadukan. Lanjut, Bang. Lanjut. Data perkembangan kasus narkoba di Polres Padang. Di Kota Padang ini telah terjadi kasus tahun 2014 sebanyak 9 kasus dengan 11 orang tersangka, diantaranya 8 sabu-sabu, 1 ganja. Tahun 2015 sampai bulan ini, bulan Juni, 6 sabu-sabu, 1 ganja dengan jumlah kasus 7 dan tersangka 11. Itu baru 7 bulan. Sudah 11 orang ditangkap, sudah hampir menyamai yang tahun 2014. Masih ada 5 bulan lagi, mungkin meningkat. Lanjut, Bang. Sekian dan terima kasih. Jadi pesan kami yang utama dan pertama sekali yang harus adik-adik setting di mindset, di pikiran adalah narkoba adalah penghancur masa depan. Itu harus adik sendiri senantiasa setting di mindsetnya. Baiklah, sekian dulu sosialisasi penyalahgunaan narkoba dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.